akan menjelaskan dan presentasikan mengenai implementasi ERP pada bagian finance PT Pembangunan Perumahan. Perkenalkan, nama saya Abdullah Nadif. Bentar deh, stop deh. Tadi baru ke-record gak sih? Belum ke-record pas abang ngomong anjir. Ya udah langsung Sampai aja. dia merah gitu. Jadi ngomong lagi aja, ulang lagi. Langsung aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, di sini kami akan menjelaskan mengenai implementasi ERP pada bagian finance PT Pembangunan Perumahan. Perkenalkan, saya Abdullah Nadif, kemudian ada teman saya Fibian Saleh Antoni, dan juga teman saya Gamaliel Situmeyang. Kita mulai saja. Next. Jadi saya Fibian Saleh akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian ini. Hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan sering dikatakan sebagai bagian vital dari suatu perusahaan. Semua yang berkaitan dengan keuangan dianggap sebagai awal dan akhir dari sebuah proses bisnis perusahaan. Akan tetapi, pada proses pembuatan laporan keuangan pada PT-PP masih dilakukan secara manual, di mana pencatatan 4 transaksi yang dilakukan perusahaan masih dicatat dalam bentuk jurnal yang ditulis dengan manual, dan pembuatan pelaporan atau neraca juga masih dilakukan secara manual. Akibatnya, akan rawan terjadinya kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan seperti adanya redundansi data karena tingkat pengawasan yang rendah. Maka dari itu, perusahaan membutuhkan yang namanya implementasi konsep pengelolaan proses bisnis yang mampu mengelola sistem proses bisnis yang kompleks dan memiliki tingkat otomatisasi yang tinggi. Salah satu konsep yang dapat diimplementasikan adalah konsep ERP. Konsep ERP yang digunakan maksudnya adalah menggunakan SAP. Next. Next. Nah, perusahaan PP atau PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk merupakan adalah suatu BUMN yang bergerak di bidang perencanaan dan konstruksi bangunan. PT PP berdiri pada tanggal 26 Agustus 1953 dengan nama NV Pembangunan Perumahan. Namanya lalu diganti menjadi PN Pembangunan Perumahan melalui PP nomor 63 tahun 1960. Terakhir, berdasarkan PP nomor 39 tahun 1971, statusnya berubah kembali menjadi PT Pembangunan Perumahan Persero. Sebagai BUMN, mayoritas 51% kepemilikan saham PT PP dipegang oleh pemerintah Republik Indonesia, dan sisanya atau 49% dipegang karyawan dan manajemen PT PP. Sejak melantai di Bursa Efek Indonesia, mayoritas saham dipegang pemerintah, 43,36% saham publik, dan 3,64% saham dipegang karyawan dan manajemen PT PP. Bidang usahanya itu adalah konstruksi bangunan gedung dan sipil. PT PP juga mengerjakan bidang usaha terkait lainnya seperti manajemen gedung, pengembangan properti dan reality, dan juga reality. Seluruh kegiatan tersebut akan sulit direalisasikan jika tidak ada sistem dan persiapan matang, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai dengan budget dan juga schedule-nya. Next. Next. Nah, ini merupakan visi dan misi dari PT PP. Visinya itu adalah to be an excellent, synergis, and sustainable construction, EPC, and investment company in Southeast Asia region. Nah, misinya itu ada 5. Yang pertama itu adalah to provide construction, EPC, and investment service based on good corporate governance, KHSE management, risk management, and green concept. Yang kedua adalah to be highly competitive and provide optimal added value to our stakeholders by strategic synergy of business. Yang ketiga, to develop excellent human resource through fulfillment, development, and assessment based on our corporate culture. Yang keempat adalah to optimize
innovation, information technology, and knowledge management to achieve sustainable excellence performance. Dan yang terakhir adalah untuk to develop corporate strategy to increase company's financial capacity. Next. Nah, ini merupakan struktur organisasi dari PTPP, yang dimana dikepalai oleh RUPS, lalu di bawahnya ada Dewan Komisaris, dan di bawah lagi adalah Direktur Utama. Direktur Utama ini membawahi beberapa direktur, lalu Direktur Strategi, lalu juga ada Direktur Operasi 1, Direktur Operasi 2, Direktur Operasi 3, dan juga Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Next. Nah, untuk pada awalnya adalah ada project pre-implementation untuk mengimplementasikan SAP di dalam perusahaan ini. Nah, pertama-tama adalah strategic planning. Strategic planning merupakan tahap penentuan aspek dan lingkungan environment dari implementasi sistem yang akan dilakukan. Pada tahap ini juga dilakukan studi literatur tentang ilmu yang akan digunakan selama implementasi konsep ERP. Environment atau lingkungan pengembangan itu adalah yang pertama, perusahaannya itu adalah PTPP. Divisinya itu adalah divisi keuangan atau finance. Teknologi yang diimplementasikan adalah SAP modul Financial Accounting. Pengembangan. Nah, apa aja sih sasaran pengembangannya itu? Yang pertama adalah pembuatan catatan biaya dan pelaporan biaya dan juga biaya proyek pada PTPP. Nah, dasar ilmunya itu adalah yang pertama rancangan sistem SAP Financial Accounting. Dan yang kedua itu adalah metode SAP Activate. Next. Lalu ada juga application value and scoping. Nah, pada tabel ini merupakan value yang diharapkan setelah penerapan SAP Financial Accounting pada perusahaan PTPP. Yang pertama itu adalah aspek integrasi proses bisnis. Value-nya adalah supaya terciptanya integrasi di antara seluruh proses bisnis yang ada di PTPP. Kedua adalah transparansi data. Nah, value-nya itu adalah dengan adanya transparansi data, sehingga seluruh stakeholder dapat mengetahui dengan mudah data yang ada di perusahaan. Lalu yang ketiga adalah referensi dalam pengambilan keputusan. Dengan sistem pelaporan yang real time, maka perusahaan dapat mengambil keputusan lebih cepat dan tepat. Next. 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 Lalu selanjutnya adalah bisa itu project preparation. Pada tahap ini dilakukan perencanaan awal dan persiapan pengembangan sistem ERP pada PT Pembangunan Perumahan. Nah, cara garis besar proses implementasi ini, ERP software SAP yang menggunakan platform S4 HANA. Nah, pada tahap ini juga didefinisikan mengenai rancangan prototype. Pada tahap ini disusun perancangan struktur organisasi, aplikasi, penjabaran, proses bisnis yang sudah ada, dan proses bisnis perusahaan diterapkan dalam sistem berbasis company model untuk keperluan analisis gap dan penerapan perbaikan atau improvement. Next. Nah, ini merupakan struktur organisasi divisi finance yang ada pada PTPP. Nah, dikepalai oleh divisi keuangan atau finance, di bawahnya itu adalah beberapa departemen. Yang pertama, Departemen Keuangan, Departemen Akuntansi dan Perpajakan, dan Departemen Controlling. Lalu juga ada aplikasi. Nah, dalam menjalankan proses bisnis financial accounting, PTPP masih mengandalkan aktivitas manual dan membutuhkan aplikasi agar terintegrasi dan terkonsep dengan baik. Next. Nah, ini merupakan rancangan proses bisnis penyusunan laporan keuangan yang dari start oleh satu semua unit, lalu dijalankan ke Departemen Keuangan dan berakhir di Departemen Akuntansi dan Pajak. Untuk menjalankan proses bisnis bisa langsung melihat gambar yang terlihat pada PowerPoint.
Next. Selanjutnya, masuk ke bisnis blueprinting. Yang pertama terdapat as-is model. Nah, tujuan dari membangun as-is ini, model adalah untuk memperbaiki proses yang sudah ada menjadi lebih baik. Gambar di sebelah kanan merupakan model as-is dari PT-PP. Pada saat membukukan transaksi, terdapat pilihan untuk post dokumen atau part dokumen. Jika dilakukan post dokumen, maka jurnal akan langsung terposting di General Ledger, dan secara real-time dilakukan update laporan keuangan. Part dokumen adalah dokumen yang belum terposting, dan masih bisa dimodifikasi atau direvisi, atau bisa juga digunakan sebagai draft dokumen. Fungsinya adalah agar transaksi tersebut dapat dievaluasi sebelum dilakukan posting. Di sini bisa kita lihat terdapat Departemen Keuangan Operasional, dan juga satu lagi terdapat Departemen Akuntansi dan Perpajakan. Untuk prosesnya dapat dilihat di PowerPoint. Nah, selanjutnya, masuk ke bisnis blueprinting to be process definition dokumen. Nah, proses to be merupakan proses yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan yang mungkin diperlukan pada proses bisnis existing. Setelah itu dilakukan gap analysis dengan bertujuan untuk mencari perbedaan antara kondisi existing dengan kondisi setelah dilakukan implementasi SAP. Proses to be dapat dijelaskan pada dokumen seperti pada tabel di samping. Nah, di tabel di samping ini merupakan proses exchange rate maintenance, di mana terdapat kontributorsnya, yaitu seluruh member dalam kelompok yang bekerja dalam pengembangan sistem ERP modul ini, dan sign-off-nya ketua yang bertanggung jawab dalam proses ini. Kemudian bisa dilihat untuk si flow-nya di divisi keuangan, dimulai dari menerima atau mengambil data exchange rate dan pajak, selanjutnya melakukan input data exchange rate ke dalam sistem. Selanjutnya masuk ke gap analysis. Nah, analisa gap merupakan metode yang digunakan untuk melakukan evaluasi kebutuhan PT-PP terhadap aplikasi sistem yang berjalan, dengan keterangan sebagai berikut, di mana N adalah kondisi saat tidak memenuhi kebutuhan yang disesuaikan dengan SAP, kemudian P adalah kondisi saat ini sebagian memenuhi kebutuhan yang disesuaikan dengan SAP, F adalah kondisi saat ini sudah memenuhi kebutuhan yang disesuaikan dengan SAP. Bisa dilihat di tabel di samping, di mana proses pencatatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan masih menggunakan sistem manual. Untuk kebutuhannya, perlu sistem yang dapat menunjang proses pencatatan secara detail. Untuk informasi, kondisi existing seluruh transaksi yang dilakukan oleh setiap divisi harus dilakukan secara manual dengan dokumen berbentuk hard copy. Targetnya pendataan transaksi menggunakan SAP, di mana setiap divisi melakukan input transaksi dalam sistem. Sehingga apabila dokumen transaksi telah terposting, maka akan otomatis masuk dalam perjurnalan. Selanjutnya solusi. Nah, dari seluruh data transaksi perusahaan yang melibatkan keuangan, tersimpan dalam satu database yang dapat diakses secara real-time. Selanjutnya, terdapat authorization plan dan sign of business blueprint. Yang pertama ada authorization plan. Di sini perencanaan otorisasi perlu dilakukan untuk semua pemangku kepentingan atau stakeholder guna untuk memastikan bahwa setiap user menggunakan sistem sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan, tidak lebih maupun kurang. Kemudian sign off business blueprint. Penutupan blueprint dilakukan secara resmi oleh pemilik proses dari sisi perusahaan, di mana proses penutupan ini memerlukan beberapa syarat, seperti tidak adanya lagi perubahan dari sisa siklus hidup proyek, akan tapi perubahan yang berkaitan dengan perubahan praktis yang akan terjadi di fase-fase berikutnya. Selanjutnya enterprise struktur, di mana terdiri dari company code, chart of account. Nah, posisi company atau klien diduduki oleh PT, PP atau pembangunan perumahan. Yang adanya company mempermudah konsolidasi antara perusahaan induk dengan anak perusahaannya sehingga konsep integrasi tercipta. Selanjutnya chart of account. Chart of account adalah kumpulan dari banyak general ledger account master data. General ledger account yang dibuat di chart of account dapat digunakan oleh lebih dari satu company code, di mana chart of account-nya PPOA, COA type-nya operational chart of account, company-nya chart of account PT Pembangunan Perumahan. Yang terakhir ada company code. Company code mewakili perusahaan secara legal dan independen. Company code pada PT Pembangunan Pemerintah sebagai berikut, di mana company code-nya adalah 1001,
Dan description of company code-nya yaitu PT Pembangunan Perumahan. Baik, berikutnya ada realization. Nah, pembahasan pada bagian ini lebih menitik beratkan kepada realisasi SAP Active itu sendiri yang bertujuan untuk mengkustomisasi SAP berdasarkan kebutuhan dan proses bisnis yang terdapat pada bisnis blueprint. Dalam fase rilis ini, perusahaan mempersiapkan arsitektur dan infrastruktur teknis untuk mengimplementasikan SAP S4 HANA, yaitu sistem pendukung dipasang atau dikonversi sesuai dengan standar best practice SAP dan rencana implementasi. Custom code disesuaikan untuk SAP, aplikasi, dan akhirnya akan melakukan pengujian eksekusi pada sistem SAP. Next. Nah, di sini ada configuration. Pada tahap ini dilakukan pengaturan pada sistem SAP. Upaya konfigurasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu konfigurasi dasar dan konfigurasi akhir. Tahap ini berkaitan dengan konfigurasi dan konfirmasi. Pengaturan untuk lingkup baseline. Lingkup baseline mencakup skenario, proses, dan fungsi yang merupakan persyaratan prioritas perusahaan. Nah, berikutnya ada master data configuration. SAP S4 HANA bekerja secara real time, yaitu maksudnya adalah tidak ada jeda waktu antara entry data dan ketersediaan data. Nah, data S4 HANA sendiri dikategorikan menjadi dua, yaitu master data, yaitu data yang dibuat secara terpusat, dan transactional data, yaitu data yang terkait dengan proses bisnis transaksi. Next. Integration validation. Integration validation adalah penjabaran alur aktivitas dalam pembuatan buku besar general ledger dan reporting berupa balance sheet dan profit and loss statement serta penggambaran integrasi dengan modal lain. Berikutnya ada test execution, yaitu adalah alur proses pencatatan biaya dan pelaporan biaya yang dimulai dari create park GL dokumen, posting park dokumen, dan GL manual posting. Next. Berikutnya ada final preparation and go live. Nah, stress and volume testing itu sendiri atau apa sih? Jadi testing atau pengujian itu perlu dilakukan agar memastikan sistem mampu menangani volume data yang keluar masuk pada realitanya tanpa mempengaruhi kinerja sistem itu sendiri. Pada aktivitas pengujian ini merupakan aktivitas penting yang dapat memakan waktu kurang lebih 30-40% dalam implementasi SAP pada perusahaan. Next. Functional testing. Functional testing itu adalah memastikan software SAP dapat berfungsi sebagai mestinya. Functional testing terdiri dari 4 macam, yaitu unit testing, integration testing, user acceptance testing, dan regression testing. Berikutnya ada performance testing, yaitu pengujian yang bertujuan mengidentifikasikan kemacetan atau bottleneck yang dapat menghambat kecepatan sistem atau tes performansi software SAP. Pada pengujian performansi dapat dibagi menjadi dua, yaitu load testing dan stress testing. Support. Nah, pada tahap ini sistem ERP sudah mengimplementasikan pada PTPP. Pada tahap ini juga performansi dari aplikasi diperhitungkan apakah memadai atau tidak. Apabila performansi kurang atau akan diadakan perubahan proses bisnis pada PTPP, maka dapat langsung dilakukan maintenance. Next. Oke. Ya, sekian dari kelompok 10. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.